Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sati dan kita masih membahas topik kita hari ini, karyawan menjadi wirausahawan. Bagi Anda yang memiliki pertanyaan, Anda bisa menghubungi kami di nomor 0212903244 atau DM Instagram kami di @bincangSati.tv. Telah tersambung bersama kami di sambungan Zoom dengan Mas Budi Raharjo CFP, perencana keuangan dari One Shield Financial Planning. Selamat pagi Mas Budi, apa kabar? Selamat pagi, Mas Raden. Kabar baik? Kabar baik ya Mas ya. Mas, hari ini kita akan membahas sesuatu yang mungkin dicari-cari banyak orang di zaman pandemi ini, di masa pandemi ini Mas. Bagaimana kemudian banyak dari teman-teman kita yang in the end of the day-nya, the worst scenario, mereka harus mengalami namanya PHK gitu. Nah, ini akan jadi lebih berat nih Mas kalau akhirnya mereka ini menjadi tulang punggung keluarga. Ini harus memutar otak untuk gimana tetap bisa menafkahi anak istri gitu ya. Nah, pertanyaannya kemudian apa yang bisa dilakukan? Salah satunya dengan menjadi wirausahawan. Nah, sebenarnya yang dimaksud dengan wirausahawan ini apa sebenarnya Mas Budi? Ya, secara sederhananya wirausaha itu orang yang memulai usaha, baik itu dia berdagang, menawarkan jasa, itu bisa kita sebut sebagai wirausahawan ya. Tapi kalau kita menilik dari definisi dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, ini ada sebuah kata yang menarik ini, karena wirausaha itu dimulai dari kata wira. Wira itu Oh, pejuang gitu. oh. Saya rasa ini menunjukkan bahwa memang seseorang yang akan memulai berwirausaha itu dia harus punya sebuah sikap mental pejuang ya. Jadi karena apa? Karena waktu pas seseorang memulai usahanya, itu pasti banyak tantangan yang akan dia mulai. Berbeda ketika dia masih menjadi karyawan, di mana setiap tanggal-tanggal tertentu dia akan mendapatkan gaji gitu ya. Tapi seorang wirausahawan kan dia sangat bergantung kepada hasil usahanya. Mhm. Kadang hasil usahanya kecil, kadang hasil usahanya memuaskan, dan lain sebagainya, tergantung juga dengan situasi ekonomi. Nah, berarti ada sebuah sikap mental nih Mas, sebenarnya ketika seseorang disebut sebagai seorang wirausahawan, atau istilah kerennya sekarang kan entrepreneur ya, gitu Mmm. kan. Jadi ini berkaitan dengan sebuah sikap mental pejuang nih kalau seseorang itu sudah mulai ingin menjadi seorang wirausahawan. Itu saya rasa menariknya di situ. Jadi sikap mentalnya apa saja gitu. Sikap mentalnya dimulai dari bahwa mereka ini adalah orang yang bisa jadi menyukai tantangan ya, karena sebenarnya menjadi seorang wirausahawan itu biasanya orang menjadi karyawan kan mencari keamanan dari sisi Mhm. keamanan gaji dan lain sebagainya kan. Tapi kalau memang seorang wirausahawan, dia harus mengupayakan sendiri untuk menciptakan sumber penghasilannya sendiri, baik itu dengan berdagang, baik itu dengan menawarkan jasa, atau mungkin memproduksi suatu barang gitu, seperti itu. Nah, ini berarti kan ada suatu upaya ya, nggak cuma sekedar tenaga tapi juga kreativitas ya, dan lain sebagainya, itu yang harus dicurahkan. Dan saat ini memang seperti tadi Mas Raden ceritakan gitu ya, bahwa banyak juga yang sekarang akhirnya karena dalam suatu kondisi pandemi kemarin tuh riset dari bulan Juni ya, Mmm. dari BPS itu, bahwa ada sekitar tiga dua tiga dua atau 3% dari masyarakat kita yang usia produktif itu mengalami PHK. Mhm. Nah, otomatis kan ini kan mereka kan harus berjibaku ya kan, apalagi kalau mereka yang sudah punya tanggung jawab keluarga, itu mereka berupaya untuk menyambung kehidupan mereka. Di sisi lain pengeluaran harus jalan terus, tapi penghasilan berhenti kan. Mmm. Nah, di sini mereka akhirnya bermigrasi menjadi seorang wirausahawan. Nah, itu adalah salah satu cara kita untuk bisa menyambung kehidupan kita. Oke, tapi kalau berbicara tentang menjadi wirausahawan kan pasti yang dipikiran orang-orang adalah, kemudian masalah modal gitu, Mas. Nah, apakah melulu yang namanya usaha ini membutuhkan modal yang besar ini? Atau mungkin ada faktor yang lain yang lebih penting, tidak hanya sekadar capital atau modal gitu, tapi ada yang lain, apa ini kira-kira gitu? Nah, ini juga berkait dengan salah kaprah ya, salah Mmm. kaprah. Seseorang ketika mulai usaha itu biasanya selalu terbentur masalah modal. Memang sih, nggak bisa kita hindari bahwa waktu pas kita mulai usaha itu kita butuh modal. Modalnya bisa dua sebenarnya, secara finansial ya. Mhm. Secara finansial itu baik itu modal untuk memulai usahanya, kemudian juga modal untuk selama bisnisnya belum menghasilkan, atau mungkin menghasilkan tapi belum cukup untuk memenuhi kebutuhan, maka harus ada modal untuk hidup kan ya. Betul. Hidup selama anggaplah sebulan, 2 bulan, 3 bulan gitu kan, seperti itu. Tetapi juga sebenarnya modal secara finansial itu tidak selalu menjadi penghalang utama. Meskipun kebanyakan masyarakat, beberapa kali saya melakukan survei gitu ya, mereka selalu bercerita bahwa halangan mereka untuk memulai usaha adalah modal. Padahal berbisnis itu tidak hanya modal dari sisi finansial saja yang harus kita pikirkan, tetapi juga sebenarnya
modal juga dari sisi mental ya. Hmm. Terus kemudian juga modal juga dari sisi pengetahuan dan lain sebagainya, dan modal keahlian. Karena yang paling penting ketika kita memulai usaha itu adalah kemampuan kita menjual produk dan jasa kita. Dan di era seperti saat ini, saya rasa itu adalah salah satu keahlian utama yang harus kita miliki waktu pas kita akan memulai usaha. Nah, gitulah yang keahlian untuk menjual ini. Dan sayangnya ilmu untuk menjual ini itu nggak banyak dipelajari di bangku sekolah memang. Itu kita harus belajar ya. Kebetulan kalau buat orang-orang yang sudah pernah kerja di bagian sales, mungkin mereka belajar tuh bahwa ada stepping stone-nya gitu ya, untuk belajar menjual produk atau jasa. Itu ada sebuah langkah-langkahnya gitu ya. Dan itu adalah salah satu cara. Nah, kalau dari sisi modal finansial, sebenarnya sekarang itu saya bilang modal finansial itu bisa nomor 2. Karena banyak sekali bisnis atau usaha atau memulai usaha yang bisa kita mulai dengan modal yang sangat minim, atau bahkan bisa tanpa modal gitu ya. Baik itu dia berdagang ataupun dia juga menawarkan jasa. Intinya adalah dengan sesuatu yang ada kita punya saat ini. Jadi modal finansial itu penting, tapi sifatnya sebagai pelumas. Yang paling penting adalah modal keahlian dari sisi produk yang akan ditawarkan, ya kan, keahliannya itu. Terus kemudian juga adalah modal dari gimana cara kita menawarkan jasanya. Nah, menawarkan jasa atau produknya itu. Nah, kalau kita lihat sekarang kan semenjak pandemi ini, kita melihat ada 2 jenis pasar nih ya, Mas Raden ya nggak? Kan ada pasar yang tradisional di mana orang itu bertemu gitu ya, dan di saat pandemi ini gerakannya jadi sedang dibatasi nih, terutama kalau pas lagi ada kondisi PSBB, nah itu jadi sulit untuk melakukan pertemuan kan ya. Tapi dengan adanya teknologi sekarang itu masih bisa dimungkinkan dilakukan gitu. Yang kedua ada pasar online. Nah, jadi yang paling penting waktu kita menawarkan itu, kita tahu nih kita akan menawarkannya di mana, apakah pasar offline atau online. Di saat pandemi ini kita nggak bisa pisahkan, dua-duanya harus kita jalanin. Nah, untuk yang sedang memulai usaha, ini harus dipahami gimana sih saya strategi untuk masuk ke pasar online-nya, bagaimana sih saya caranya untuk masuk ke strategi offline-nya gitu ya. Nah, ini adalah sebuah keahlian. Jadi kita juga perlu belajar. Nah, orang yang baru sekarang akan memulai usaha sebagai wirausahawan gitu ya, baru saja memulai dari karyawan, kemudian bermigrasi menjadi seorang wirausahawan, mau nggak mau harus mengakselerasi proses belajar ini, Mas. Baik harus belajar membuat produk yang akan ditawarkan, terus kemudian proses belajarnya untuk kemudian menawarkannya, dan yang paling penting modal, ya bicara modal finansial ya, pastikan bahwa modal itu adalah modal yang kita punya kemampuan saat ini dulu nih, gitu ya. Karena kan kalau kita terlalu banyak tempatkan modal kita untuk tiba-tiba kita berbisnis gitu ya, itu bukan nggak mungkin nanti khawatirnya hasilnya belum pasti, modal yang dikeluarkan sudah pasti. Jadi kita melakukan testing the water dulu, kita uji coba dulu nih, gimana sih cara kita menawarkannya, apakah ini sudah efisien atau belum. Jadi modal sedikit-sedikit dulu, sesuai dengan kemampuan kita, untuk kemudian kita test the water dulu. Itu salah satu cara kita untuk mengatasi persoalan modal tadi, Mas. Oke, jadi tidak melulu masalah modal itu uang gitu ya, tapi banyak hal yang lainnya. Oke Mas, sebelum kita lanjut, kita ada DM Instagram Mas, saya akan coba bacakan. Ya, dari @andi_tan. Mas Budi, saya ini karyawan swasta dan berniat untuk membuat usaha bareng sama teman gitu. Apakah saya harus resign dulu dari perusahaan atau tetap bekerja dan menjalankan usaha saya? Oke, dari Pak Andi_tan nih, Mas Budi sekarang lagi kerja, cuma mau buka usaha sama teman, baiknya resign atau tetap bekerja gitu? Oke, ya. Ini juga yang sering muncul ya, pertanyaan yang paling sering muncul. Kalau kita mulai usaha nih Mas, baiknya saya langsung resign full time ke usaha saya, atau saya bekerja sambil melakukan usaha saya, dan saya punya partner gitu ya, misalnya seperti itu. Nah, sebenarnya ini tergantung dari strategi kita ya. Yang paling utama adalah kita punya komitmen dulu, apakah usaha ini akan diseriusin. Seringkali ketika orang mau mulai usaha, itu mereka berpikir bahwa usaha ini saya lakukan sebagai sampingan kan. Nah, ini nih kata-kata sampingan ini yang kadang bikin usaha itu menjadi gagal. Kenapa? Karena dia tidak punya keseriusan. Kalau belum menghasilkan,
ya sudah gitu kan. Ya saya masih punya pekerjaan yang akan bisa memberikan penghasilan buat saya. Tetapi kalau ada sebuah mindset atau pola pikir, saya nggak boleh gagal dalam usaha saya, maka dia akan melakukan apapun meskipun dia dia sambil bekerja saat ini ya, terus kemudian dia mengelola usahanya, tapi dia tidak akan membiarkan usahanya ini akan gagal. Nah, maka kita perlu pertama adalah komitmen yang kuat tadi itu ya, komitmen kuat bahwa usaha saya nggak boleh gagal, itu nomor satu. Kalau masalah dia akan resign atau tidak, memang ya, salah satu motivasi orang yang sangat kuat ketika dia ingin berbisnis dan akan berhasil, itu adalah ketika dia pakai sistem bakar kapal, Mas. Apa tuh maksudnya bakar kapal gitu? Apa tuh? Jadi kan dia mau loncat nih dari kapal satu ke kapal berikutnya gitu ya. Kapal satu adalah sebagai karyawan, kemudian kapal kedua dia mulai usaha. Coba kalau kita di tengah laut yang luas gitu ya, nggak ada pulau di situ, terus kemudian Anda harus pindah kapal dari kapal A karyawan ke menjadi kapal wirausaha, gitu ya. Nah, kalau kita punya 2 kapal, kita masih bisa milih-milih. Oke, ini kapal yang kedua kenapa saya harus pindah ke kapal wirausaha sedangkan kapal yang sebagai karyawan ini masih bisa jalan terus. Tapi kalau dengan sengaja kita bakar nih kapal karyawannya, mau nggak mau kan kita loncat ya ke kapal yang berikutnya daripada kelelep gitu kan ya. Nah, jadi ada suatu sifat keterpaksaan. Kalau Anda resign dari perusahaan Anda, maka ada sebuah dorongan bahwa mau nggak mau saya harus berhasil. Kalau saya nggak berhasil, saya nggak punya income. Kalau saya nggak punya income, apalagi kalau saya punya keluarga saya akan makan apa? Jadi ada faktor kepepet nih. Jadi ada the power of kepepet ya. Iya, betul Mas Raden. Jadi ada sebuah the power of kepepet yang akhirnya membuat kita mencurahkan pikiran kita, tenaga kita, keringat kita, air mata kita untuk supaya usaha ini bisa berkembang. Itu sih ya. Jadi kelebihan dari kelebihan kalau kita resign kemudian kita langsung menekuni usaha atau bisnis kita ini. Gitu. Tetapi tentunya berarti lebih high risk kan sebenarnya. Lebih beresiko tinggi. Lebih beresiko tinggi dalam artian apa? Kalau bisnisnya gagal dan Anda adalah seorang kepala keluarga, maka bukan nggak mungkin Anda akan kehilangan segalanya. Itu termasuk rumah, aset, tabungan, dan lain sebagainya. Tapi high risk, high return gitu ya. Biasanya orang-orang seperti inilah yang akhirnya kayak seperti orang belajar berenang tuh langsung dicemplungin gitu, Mas. Ya, dia berusaha untuk survive gitu kan. Yeah. Nah, kalau dia yang dia tadi masih di ini, ada kelebihannya juga. Kalau ada apa-apa dengan bisnisnya, maka dia masih punya penghasilan yang masih bisa berjalan. Jadi ini pilihan sesuai dengan risk profile kita. Nah, Mas Andi tadi itu risk profile-nya apa? Dan kalau dia milih bakar kapal, dia resign, pastikan diskusikan dulu dengan pasangan. Karena nanti pasangan ini yang akan bisa mendukung dalam situasi yang berat, ya kan? Karena dia juga akan yang menjalani kan. Waktu pas ternyata bakar kapal, terus kemudian akhirnya berusaha, usahanya dimulai dari awal, kan belum tentu usaha baru dari awal tuh akan menghasilkan keuntungan yang lebih kan. Nah itu kan berarti mungkin gaya hidup harus dikurangin, kemudian mungkin biasanya rekreasi yang atau pengeluaran tersier yang sifatnya kurang penting harus dikurangi dan sebagainya. Mau nggak mau kan itu kan juga akan berdampak kepada keluarga, kepada istri, kepada anak dan sebagainya kan. Dengan dukungan pasangan itu adalah salah satu elemen penting kita waktu pas kita berusaha. Kalau kita dapat dukungan 100% dari pasangan itu akan lebih mantap lah ya untuk kita jalani. Lebih mantap dan gitu ya. Jadi lebih keputusannya lebih gitu. Oke, semoga ini bisa menjawab pertanyaan dari Pak Andi _Tan. Pokoknya kalau Anda ini risk taker ya take it, tapi kalau belum kayaknya ya leave it dulu gitu ya dengan banyak pertimbangan. Oke Mas Budi, nanti kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita dari karyawan menjadi wirausahawan. Bagi Anda pemirsa yang memiliki pertanyaan, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @bincangsehatidayatv. Kami akan segera kembali.
Baik, Anda masih bersama kami di Bijang Sati dan kita masih membahas topik kita hari ini dari karyawan menjadi wirausahawan gitu ya. Nah, bagi Anda pemirsa ya yang memiliki pertanyaan, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @bijangsati.tv. Masih bersama kita semuanya Mas Budi Raharjo, CFP Perencana Keuangan dari One Shield Financial Planning. Mas Budi, kita lanjut lagi ya. Mas, Ya. ini sebenarnya kalau ini tadi masalah pertama itu masalah modal. Oke, tadi sudah terjawab. Sekarang masalah jenis usaha yang tepat untuk dilakukan ini seperti apa? Ada dua pilihannya. Pertama adalah apakah sesuai dengan hobi atau passion kita, atau kedua yang lagi trending kita ikutin, atau ada pilihan ketiga atau gimana nih Mas? Nah, mau mulai usaha itu memang harus ada ide ya. Ya. Nah, kalau nggak ada usaha, oke saya udah pingin banget mau mulai usaha, tapi saya nggak tahu yang harus saya jalanin tuh bisnisnya seperti apa, atau saya lagi nggak punya ide, duitnya ada, waktunya ada, keinginannya ada, tapi ide usahanya nggak ada. Memang ini yang harus dicari. Begitu Anda sudah menemukan idenya, apa yang akan Anda jalanin, kemudian Anda bisa memulai usaha itu sekarang juga gitu kan. Jadi ide adalah salah satu kuncinya. Apa sih yang mau kita seriusin? Nah, berkaitan dengan ide ini sebenarnya di zaman sekarang luar biasa banyak, Mas Raden, untuk orang tuh mau berusaha atau mau memulai usaha sendiri dan sebagainya. Kenapa? Karena sekarang baik jasa maupun juga produk, ya kan, baik itu produknya itu berdagang ataupun juga produknya itu adalah kita membuat sendiri, misalnya kita bikin kue kan berarti kan kita memproduksi sendiri ya, kemudian bikin bakso gitu misalnya, itu kita memproduksi sendiri, kemudian kita tawarkan, itu semua peluang itu ada. Kalau jasa baik itu dengan keahlian ataupun tanpa keahlian itu pun juga bisa juga gitu. Dari sisi barang, kita punya barangnya, nggak ada barangnya, itu pun juga bisa juga. Jadi peluangnya banyak banget. Contoh misalnya, saya nggak punya barang untuk saya mulai. Kalau saya beli barang dulu juga dananya nggak ada. Mungkin sekarang kita juga sudah mengenal ada sistem penjualan menjadi seorang dropshipper. Ya. Nah itu kan dropshipper itu kan sekarang banyak ya toko-toko online gitu ya. Itu kita bisa pilih, kita dengan modal mencari-cari mana barang-barang yang kelihatannya harganya oke, kemudian vendornya pun juga baik, bisa dipertanggungjawabkan, terus kemudian kita mengajukan untuk menjadi dropshipper dari produk tersebut. Jadi kita tawarkan lagi secara online juga. Dengan sedikit effort menawarkan di sosial media, baik itu Facebook, Instagram, dan lain sebagainya, atau mungkin melalui WhatsApp kita, network kita, ya jaringan kita sudah bisa memulai usaha berdagang tanpa modal dengan melalui sistem dropshipping itu. Jadi kita pesan barang di situ, kemudian kita ambil margin lah sedikit gitu ya, margin sekian persen, maka kita sudah bisa mulai berdagang, bahkan Anda tidak perlu menstok barangnya. Itu contohnya tuh, tanpa modal dan tanpa barang gitu ya. Terus kemudian kita meningkat lagi. Kalau saya punya modal sedikit, nah kita bisa mulai dari modal yang seminimal mungkin untuk bisa kita tanggung resikonya. Karena yang paling penting itu adalah modal berapapun kita harus bisa mulai. Bisnis yang terlalu banyak dipikirkan, gitu kan ya, kita rencanakan, itu seringkali kan nggak dijalankan. Padahal kalau kita nggak menjalankan, kita nggak pernah punya pengalaman berbisnis. Kita nggak pernah punya pengalaman untuk mulai berjualan. Kita nggak pernah punya pengalaman gagal berbisnis. Kalau kita nggak pernah punya pengalaman berbisnisnya, akhirnya juga bisnisnya nggak bisa berkembang. Kita tidak bisa memperbaiki atau tidak punya keahlian lagi. Sehingga kita harus segera mulai. Sedangkan bisnis yang segera dimulai, gitu ya, tentunya dengan tetap dipikirkan. Kalau segera dimulai tapi nggak dipikirkan gitu, ya nanti akan berujungnya kegagalan juga gitu kan. Jadi kita segera dimulai, pasti akan dipikirkan dalam perjalanannya. Oh, apa sih yang kurang? Oh, mana sih barang yang laku, mana sih barang yang tidak laku. Nah, itu kan bisa dilakukan. Nah, dengan testing the water tuh bisa. Jadi berdagang tanpa milik barang sendiri pun bisa. Kemudian kita bicara lagi tadi masalah misalnya jasa. Wah, ini yang namanya jasa sekarang luar biasa banyak banget ya. Misal kita punya keahlian apa dari sisi jasa. Beberapa waktu yang lalu saya juga memberikan sharing session untuk para guru. Kalau kita lihat para guru ini kan sekarang mereka juga punya berbagai keahlian ya. Dari sisi keahlian mata pelajaran yang mereka ajarkan, itu mereka punya keahlian gitu ya. Terus kemudian dengan adanya online ini mereka bisa lebih banyak menjangkau siswa sebenarnya begitu kan. Terus kemudian dari sisi kemampuan atau keahlian tertentu misalnya menulis dan lain sebagainya,
mereka bisa juga menawarkan jasa mereka untuk menulis misalnya bisnis-bisnis tradisional yang tadinya nggak punya kemampuan untuk online, itu kita bisa bantu juga mereka untuk bisa beranjak ke online, misalnya UMKM. UMKM sekarang juga cukup terdampak ya dengan adanya pandemi ini kan. Nah, tapi mereka tidak menguasai misalnya teknologi, ya teknologi dalam artian bagaimana cara menawarkan secara online dan sebagainya. Kenapa kita tidak bekerja sama dengan mereka? Kita bisa foto barangnya, diedit yang bagus gitu ya. Terus kemudian kita tawarkan, kita bikinkan sebuah akun sosial Instagram atau akun sosial media tersendiri. Kemudian kita tawarkan secara online. Kita kerjasama, setiap pesanan melalui kita, kemudian kita orderkan langsung ke sana dengan harga diskon, sehingga kita dapat rabat atau keuntungan dari penjualan tersebut tanpa modal, tanpa stok, tanpa keahlian. Itu bisa kita lakukan juga di situ. Kemudian kalau kita bicara yang lainnya, mungkin ada yang hobi fotografi, ada videografi dan sebagainya. Mereka bisa aja mulai membangun sosial media, ya kan. Kemudian ada yang YouTube lah dan lain sebagainya, konten-konten YouTube. Yang penting ada punya kemampuan kreativitas. Itu bisa sekali dilakukan. Justru kalau menurut saya sekarang begitu banyaknya peluang, itu malah kita bingung. Atau yang berikutnya, yang kedua, kita bisa saja kita mencari ide dengan pengamatan. Simpelnya, pengamatan apa? Pengamatan dari apa saja sih barang-barang yang saya beli sehari-hari. Nah, biasanya ada peluang tuh di situ, gitu ya. Ada peluang di situ. Kalau kita bicara barang sehari-hari, misalnya, saya tuh tiap seminggu sekali saya pasti beli belanja kopi, misalnya begitu ya, minum kopi, atau tiap hari mungkin buat aktivitas saya minum kopi. Nah, itu berarti sesuatu yang sedang tren. Nah, bisa aja kita memulai usaha dengan sesuatu yang sedang tren. Sekarang tren yang sedang berkembang apa di masyarakat? Seperti misalnya tadi kopi, kemudian bisa juga pola gaya hidup sehat sekarang juga sedang berkembang nih, Mas. Nah, kan karena dengan adanya pandemi ini orang pengen lebih hati-hati. Apa saja barang-barang kebutuhan mereka yang mereka perlukan saat kondisi pandemi ini, mulai dari masker, hand sanitizer, tisu basah, vitamin, ya kan? Bahkan termasuk juga buah-buahan segar. Ya, buah-buahan segar. Karena kalau di masyarakat perkotaan seringkali mereka juga ingin berharap ketahanan tubuh mereka tidak hanya sekedar dari dari vitamin yang sifatnya banyak sintetis. Mereka juga ingin mengolah bahan-bahan yang sifatnya alamiah karena mereka kan konsumsi tiap hari gitu ya. Jadi kesadaran mengenai kesehatan ini makin tinggi. Jadi sayur-sayuran seperti buah-buahan ini juga semakin meningkat. Kemudian gimana caranya? Ya kita bisa aja belanja gitu ya. Misalnya buah kita cari supplier. Supplier yang kira-kira misalnya anggaplah buahnya jeruk deh gitu ya. Jeruk yang enak untuk di jus misalnya gitu. Kemudian kita beli, kita coba. Setelah dapat, kemudian kita tawarkan kepada siapa, Mas? Saya nggak punya pasar dan sebagainya. Ada sih sebenarnya kita bisa tawarkan kepada apa? Kontak number di handphone kita. Nah, kita kan punya grup WhatsApp. Itu adalah network. Dalam bisnis, network atau jaringan itu sangat penting. Karena itu tidak melulu modal ya. Tidak butuh modal juga gitu ya. Kita bisa mulai gitu dari bisnis, dan ini sudah pernah dilakukan. Saya bisa cerita ini karena ini sudah pernah dilakukan gitu, sudah pernah dilakukan oleh orang lain gitu. Dan berhasil gitu. Jadi dia misalnya mensuplai jeruk gitu. Dia coba dan kemudian dia tawarkan. Dan dia bahkan menawarkan, yang menariknya adalah pakai sistem berlangganan. Karena bisnis itu yang paling penting recurring income-nya. Kalau kita cari konsumen terus kan capek ya, Mas. Jadi harus kreatif gitu ya, Mas ya. Untuk mengolah networking kita gitu. Tapi kalau berbicara tentang usaha nih, Mas, apalagi di masa pandemi kan, ketika orang nggak punya pekerjaan lagi karena PHK gitu ya, pinginnya cepet-cepet dapat untung gitu. Karena kan mereka harus punya nafkah gitu, untuk keluarganya. Tapi pertanyaannya kemudian berapa lama sih waktu ideal ketika kita buka usaha ini, kayak dari mulainya sampai mendapatkan keuntungan, dan berapa lama waktu yang ideal untuk kita review kayaknya bisnis ini good to go deh, atau kayaknya harus quit atau gimana gitu? Oke, ya. Untuk yang kehilangan pekerjaan, ya. Jadi untuk yang kehilangan pekerjaan, waktu pas Anda kehilangan pekerjaan, memang idealnya kalau seseorang itu sudah melakukan perencanaan keuangan dengan baik, biasanya mereka punya yang disebut sebagai dana darurat, betul ya? Dana darurat ini adalah sebuah tabungan khusus yang sudah kita spare atau kita jaga gitu ya. Paling tidak bisa mengcover sekitar 3 bulan sampai dengan 6 bulan pengeluaran kita. Biasanya seperti itu gitu. Nah,
Tetapi mungkin ada juga orang-orang yang jadi paling tidak kita bisa mengcover pengeluaran kita 3 bulan ke depan sampai kita menemukan penghasilan baru, entah itu bekerja kembali atau kita memulai usaha, ya kan. Terus kemudian kalau seorang pekerja dia sekarang di PHK, kan sebenarnya mereka juga dapat pesangon ya. Betul. Nah, dana pesangon itu tentu bisa dijadikan sebuah modal usaha. Tapi bagaimana caranya membagi uang-uang pesangon, dana darurat, dan kemudian modal usaha? Oke, yang paling penting kita lakukan adalah ketika kita di PHK, yang paling penting adalah kita sesuaikan dulu gaya hidup, Mas. Kita harus menyadari dulu bahwa ternyata sekarang kita di PHK. Sehingga kita akan menyesuaikan gaya hidup kita seminimal mungkin untuk sesuai kondisi saat ini. Dengan tujuan apa? Supaya paling tidak dana pesangon tadi atau dana darurat yang kita miliki itu makin panjang. Anggaplah misalnya kita punya dana pesangon ditambah dengan dana darurat, anggaplah misalnya 30 juta. Pengeluaran rata-rata rumah tangga misalnya 5 juta, contoh seperti itu gitu ya. Jadi paling tidak kan bisa 6 bulan. Gitu ya. Kalau kita turunkan 50% pengeluaran kita menjadi 2,5 juta per bulan, maka ini dari 6 bulan bisa jadi 12 bulan. Jadi akan memperpanjang usia dari dana darurat tersebut untuk mengcover pengeluaran kita. Tapi semakin lama pasti akan semakin habis kan dana tersebut. Oke, kita bisa bagi-bagi lagi nih. Berapa lama sih waktu yang saya perlukan untuk usaha saya menghasilkan? Supaya akhirnya kita bermigrasi dari makan tabungan jadi makan hasil usaha. Ya kan? Nah, di sini mungkin butuh waktu anggaplah sekitar 3 bulan gitu. Kalau kita usaha keras gitu ya, 3 bulan akhirnya bisa mencukupi atau bahkan bisa lebih pendek kalau kita kerja lebih keras lagi. Itu sehingga kita bisa sparekan dana tersebut anggaplah mengcover sekitar 3 sampai dengan 5 bulan pengeluaran. Sisanya itu kita gunakan sebagai modal usaha. Oke, berarti memang punya harus hitung-hitungan yang pas gitu ya Mas Budi untuk kemudian tidak semua uangnya ini beralih ke usaha, tapi juga ada spare untuk 3 sampai 6 bulan ke depan kita harus punya spare dana untuk keluarga kita gitu ya. Oke Mas, nanti di segmen selanjutnya kita akan membahas memulai itu mungkin susah gampang tapi akan lebih sulit untuk mempertahankan usaha. Nanti kita akan bahas tips mempertahankan usaha Mas Budi ya. Bagi Anda pemirsa yang memiliki pertanyaan, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 32644 atau DM Instagram kami di @bincangsaati.tv. Kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Saati dan kita masih membahas tema kita hari ini, karyawan menjadi wirausahawan. Masih bersama dengan Mas Budi Raharjo CFP, perencana keuangan dari One Shield Financial Planning. Mas Budi, di segmen terakhir ini kita akan membahas beberapa tips yang bisa kita lakukan untuk mempertahankan usaha ya Mas. Karena sebenarnya kalau memulai itu bisa dikatakan susah-susah gampang, tapi mempertahankan usaha kayaknya agak-agak gampang nih, agak susah nih gitu ya Mas. Ya, kita lihat yang pertama, harus berinovasi. Apakah penting ini kemudian untuk mempertahankan usaha kita Mas Budi? Penting sekali berinovasi. Kenapa? Karena kalau kita berinovasi, kita tidak berkompetisi dengan orang lain. Kita sama-sama jualan bakso. Satunya segmennya adalah untuk bakso kebutuhan sehari-hari. Tapi ada juga bakso untuk anak-anak nongkrong mahasiswa. Nah, itu kita dengan melakukan inovasi, ya kan, baik itu tempat, baik itu inovasi menu dan sebagainya, itu kita jadi terhindar dari kompetisi. Kalau kita terhindar dari kompetisi, kita yang menentukan harganya. Jadi inovasi itu adalah satu kunci penting melakukan usaha atau mempertahankan usaha. Oke, siap. Nomor 2 Mas Budi, kualitas SDM. Ini juga penting ya? Wah, itu luar biasa penting ya. SDM itu mulai dari selain kemampuan, juga masalah kepercayaan. Betul. Dan kemudian kemampuan kepemimpinan. Di saat-saat awal berbisnis, sebaiknya siapa SDM terbaik kita? Yang paling care, yang paling perhatian dengan usaha kita, kemudian paling kompeten, dan kemudian yang paling bisa kita percaya. Itu adalah diri kita sendiri. Jadi saran saya waktu pas mulai usaha, lebih baik kita lakukan sendiri. Oke, lebih pilih mana? SDM yang skillful atau SDM yang trustable gitu? Kalau saya lebih menyukai yang trustable dan bisa di-develop. Oke, sip, mantap. Kita lanjut ke yang ketiga, Mas. Kepercayaan pelanggan ini juga harus di-keep ya, di-maintain. Ya, betul sekali, kepercayaan pelanggan. Jadi kepuasan pelanggan itu adalah yang membuat orang akhirnya membeli kembali kepada kita. Usaha kita itu akan menjadi langgeng kalau kita akhirnya memiliki yang disebut sebagai repeat order atau retain customer. Supaya apa? Akhirnya kita punya efek bola salju. Customer pertama membeli lagi di bulan kedua, bulan ketiga, keempat. Customer kedua membeli lagi di bulan-bulan berikutnya. Sehingga akhirnya bisnis kita bergulung nih.
ya kan? Jadi kalau kita bisa menjaga kepercayaan dan kepuasan pelanggan, maka akhirnya usaha kita akan semakin berkembang. Jagalah kepercayaan pelanggan. Lebih baik kita puaskan pelanggan supaya kita dapat kembali order-order berikutnya daripada kita kehilangan karena berita buruk itu menyebar 3 kali lebih cepat daripada berita baik. Ini the power of gibah juga mungkin ya Mas Budi ya. Iya, Jadi itu dia. akhirnya yang buruk-buruk ini menyebarnya lebih cepat 3 kali. Luar biasa ini kalau ibarat ekspedisi pakai yang ekspres gitu ya. Oke, lanjut Mas yang keempat, cermat kelola keuangan. Nah, ini juga banyak usaha yang meskipun dia sudah menghasilkan omset yang besar, sudah menghasilkan keuntungan, tetapi lemah kontrol di dalam pengelolaan keuangan usaha. Pertama, bisa karena bercampurnya antara uang usaha dengan uang pribadi. Nah, ini mungkin terjadi sehingga akhirnya apa? Modal-modal usaha terpakai untuk kebutuhan pribadi dan kadang-kadang terpakainya untuk sesuatu yang sifatnya tersier. Ya kan? Karena kurang kontrol gitu. Nah, terus yang kedua, kurang cermatnya pengelolaan keuangan bisa berdampak kepada masalah pajak. Nah, itu dia. Kalau bisnis semakin lama semakin berkembang, ujung-ujungnya kan kita juga harus menunaikan kewajiban, baik legalitas maupun juga perpajakan. Kalau kita lalai melakukannya, akhirnya kita akan timbul biaya-biaya yang tidak kita perlukan. Selain biaya pajak, kena denda, biaya urusan macam-macam ya, dan lain sebagainya. Jadi pastikan bahwa kita itu mengelola keuangan kita secara cermat, membedakan paling tidak minimal mengelola secara terpisah keuangan pribadi dengan keuangan usaha. Dan di dalam keuangan usaha juga kita berarti harus melakukan paling tidak seorang pengusaha itu harus bisa mengelola dan tahu cara pembukuan dan pencatatan keuangan yang paling sederhana. Itu memang kewajibannya gitu. Oke, terakhir mungkin singkat saja Mas Budi, konsultasi dengan ahli juga penting ya? Konsultasi dengan ahli sangat penting. Cari mentor, cari materi-materi, cari inspirasi dan lain sebagainya. Sebanyak mungkin akselerasikan terutama di saat kondisi perubahan ekonomi seperti ini atau di saat Anda mulai usaha. Akselerasikan knowledge-nya. Gitu. Oke, baik. Terima kasih Mas Budi Raharjo, CFP, Financial Planner dari One Shield Financial Planning. Hari ini sudah berbagi bersama kita. Semoga ini yang mau jadi seorang wirausahawan mendapat inspirasi hari ini dari Mas Budi untuk kemudian lebih semangat dan lebih giat lagi untuk menjadi wirausahawan yang sukses. Dan kita doakan semoga rezekinya lancar terus. Mas Budi juga lancar terus, sehat-sehat terus. Terima kasih Mas Budi Raharjo sudah bergabung bersama kami. Salam untuk keluarga di rumah. Baik pemirsa, bagi Anda yang memiliki kritik dan saran, Anda bisa menghubungi kami di nomor 0889 8100 5000 atau Anda bisa follow media sosial kami di @bincangsehati.tv. Saya Raden Madlias pamit, sampai jumpa dan selamat berakhir pekan.